Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Puji Tuhan sekali lagi, Shalom. Haleluya, kita semua bersuka cita, amin. Puji Tuhan, kita bersuka cita, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Hari kebangkitan kita di mana Tuhan Yesus yang sudah mati di hari Jumat, dia bangkit 3 hari. Selanjutnya tepatnya di hari ini jemaat Tuhan, dengan satu keyakinan bagi kita semua, dia bangkit memberi pengharapan yang baru. Dia bangkit menandakan bahwa dia adalah Allah yang hidup, amin. Tidak sia-sia kematiannya karena dia bangkit memberi kemenangan, bahkan memberi sukacita yang abadi bagi setiap kita, amin jemaat Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan seluruh keberadaan hati dan pikiran kita, hidup kita, untuk kita datang memberi yang terbaik bagi Tuhan, membawa ibadah kita yang sejati kepada Tuhan, agar kita bisa merasakan kemenangan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Amin jemaat Tuhan, haleluya. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Rohani membuka kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan, Allah yang luar biasa, Bapa yang baik bagi kami. Hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan. Engkau yang telah mati tapi Engkau bangkit untuk menjelaskan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang luar biasa, yang akan selalu ada bersama dengan kami. Untuk itu pagi hari ini kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kami rindu memuji dan memuliakan Tuhan. Kami rindu mengagungkan Engkau Tuhan. Ambil alih ibadah kami. Ambil alih seluruh kehidupan kami pagi hari ini. Biarlah kuasa kebangkitan Tuhan jadi bagian kami semua jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima setiap pujian kami Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Untuk kami bisa datang lebih lagi dengan Engkau. Karena kami percaya sudah tidak ada lagi batasan antara kami dengan Tuhan. Untuk kami datang menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus kebangkitan itu memberikan pengharapan yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau datang dengan rasa yang kagum, dengan rasa yang hormat kepada Engkau. Glory bagi-Mu Tuhan. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sejemput kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita mau nyanyikan Engkau
hari ini Tuhan kami memandang kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersujud, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dengan hati yang kagum kami mau katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Kami mau akui ini di hadapan-Mu Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Lagi kita katakan, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Amin Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Dengan penuh kagum Tuhan kami mau katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit. Amin, amin, benar Tuhan. Haleluya. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku, maka jiwaku memuja. Dengan sepenuh jiwa kami memuja Engkau Sang Raja. Amin, haleluya. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Satu suara sama-sama serukan, Yesus Kristus Tuhan yang terbaik bagi Allah kita. Raja yang mulia, yang kami sembah, yang bangkit dan yang menyelamatkan. Kami kagum akan karya-Mu, kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Tiada satu pun yang luput, tiada satu pun yang luput dari kasih-Mu. Terima kasih
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah dengan sekuat tenaga kami Tuhan, dengan sepenuh jiwa kami mau menyembah, memuja Engkau Raja segala raja, yang bangkit dan memberi kemenangan, memberi pengharapan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami terkagum dengan karya-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Engkau layak kami muliakan, Engkau layak Tuhan. Tiada yang lain yang kami agungkan, hanya Engkau Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Karya kebangkitan-Mu membuktikan Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bangkit bagi kami, menandakan bahwa Engkau Allah yang hidup. Tidak sia-sia kami menyembah Engkau, Allah yang hidup sampai selamanya. Haleluya, 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 ya dalam ayat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan sekuat tenaga dan jiwa kami Tuhan, kami mau nyanyikan Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Tidak satu pun yang bisa menandingi Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar. Amin Tuhan. Allahku selamanya besar dan ajaib Yesusku. Engkau layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, hatiku bernyanyi. Kau besar, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja. Amin, benar Tuhan. Hatiku
Tuhan, benar Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Karya kebangkitan Tuhan memberi kuasa bagi setiap kita, amin. Memberikan kuasa bagi kita untuk mengalahkan setiap musuh-musuh dalam kehidupan kita. Amin jemaat Tuhan, amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami percaya kami menerima kuasa dari surga, haleluya, puji Tuhan. Satu suara sama-sama kita katakan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Satu suara sama-sama serukan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Si cepat kita kembali bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan, ku diberi kuasa, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menakluk di mana jemaat Tuhan, di bawah kakiku, amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa? Dengan iman kembali katakan, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Sekali katakan terpujilah Engkau Raja. Segala tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya jemaat Tuhan. Saya percaya karya kebangkitan Tuhan mengerjakan begitu banyak hal baik dalam hidup kita. Amin. Amin jemaat Tuhan. Boleh kita angkat jempol kita untuk Tuhan. Boleh kita angkat jempol kita. Kita angkat pujian ini. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Benar Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat, siapa Dia? Yesus, Dia baik. Sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Engkau mati bagi kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Satu suara katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit
jemaat Tuhan. Amin. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Benar Tuhan, dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun, Engkau tetap Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika Engkau bangkit, Engkau memberikan janji kemenangan bagi setiap kami. Bahkan firman-Mu berkata Engkau menyertai kehidupan kami. Itu membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Allah yang kami sembah, bukanlah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau katakan Engkau juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik Kau tak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Oh Yesus, Yesus Engkau juru selamatku.
Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, amin. Ini iman kami selamanya. Dan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Lagi katakan Yesus Engkau, Yesus Engkau juru. Silakan serahkan Bapak Gembala. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Kan ku nyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Katakan sama-sama. Besar setiamu. Lagi katakan. Akui dalam hidup kita besar setia. Besar setiamu Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang besar kuasanya, besar anugerahnya. Haleluya, haleluya. Hari ini kami merayakan satu kemenangan. Kemenangan yang kekal. Kemenangan atas belenggu iblis. Dan kami yakin iman kami tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Sebab itu kami mau merenungkan kebenaran-kebenaran ini. Supaya kami semakin mendalami akan makna dari kebangkitan-Mu bagi kami. Sebab itu kami mau bersama-sama sehidangan di dalam menikmati jamuan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Paskah, selamat kita menikmati satu kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum saya masuk pada firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, ada satu kebenaran di dalam kebangkitan ini yang perlu kita segarkan. Saya mau tantang kepada kita. Siapa kita di sini yang benar-benar percaya ada kebangkitan orang mati? Haleluya. Kita percaya ada kebangkitan orang mati, amin. Ini harus jadi landasan kita loh. Karena Alkitab katakan apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Bila Kristus tidak dibangkitkan, maka kita sia-sia berharap kepada Tuhan. Bila Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak ada kebangkitan orang mati. Bahkan Alkitab katakan dalam 1 Korintus, bila Kristus tidak dibangkitkan, maka kita orang percaya adalah orang yang paling malang. Orang yang paling sial. Kenapa? Berharap pada orang yang mati. Tetapi tidak demikian. Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Tetapi saya ingin supaya kita benar-benar meyakini dengan sungguh tentang kebangkitan ini. Karena sampai hari ini ada banyak pihak yang berusaha untuk menutup-nutupi kenyataan ini, kebenaran ini. Bahkan dari zaman Yesus sudah ada banyak tantangan-tantangan tentang kebangkitan. Mulai dari mahkamah agama, imam-imam kepala dalam Matius 28, saya tidak usah baca karena ini bukan ayat pokok kita. Bagaimana mereka berusaha meyakinkan orang-orang tidak ada kebangkitan. Bahkan ketika mereka melihat benar-benar Yesus bangkit, mereka panggil serdadu-serdadu yang menyaksikan kebangkitan, mereka sogok, disuap. Katakan kepada orang-orang, mayatnya dicuri, bukan bangkit. Bahkan pada waktu itu ada satu pengajaran yang sangat terkenal, pengajaran dari keturunan Imam Sadok yang dikenal dengan orang-orang Saduki. Mereka tidak mempercayai dua hal. Pertama, tidak mempercayai adanya malaikat. Yang kedua, mereka tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Itu sangat berpengaruh untuk supaya membungkam orang-orang percaya untuk yakin dengan Yesus yang bangkit. Kemudian berikutnya lagi ada ajaran anti kebangkitan. Kalau dalam 1 Korintus 15 ayat 1-20, di situ harus tampil Paulus
harus tampil Paulus untuk meyakinkan orang bagaimana Yesus memang sudah berkata sebelumnya, dia harus mati tetapi dia bangkit. Bahkan dia gambarkan bahwa bait Allah itu akan diruntuhkan tetapi dalam 3 hari bisa untuk dibangun kembali. Dan bahkan sampai hari ini bahkan di dalam keseharian kita sebenarnya tanpa kita sadari kebangkitan ini berusaha untuk ditutup-tutupi. Bahkan sejak zaman murid-murid Yesus yang sebenarnya dengar langsung pengajaran Yesus tentang kebangkitan. Awalnya rasul-rasul tidak percaya. Buktinya ketika mereka saksikan Yesus mati, benar. Bahkan sampai ada pemberitahuan yang ketiga tentang kematian Yesus pada murid-murid. Ada perjamuan terakhir. Tapi buktinya ketika Yesus mati, murid-murid langsung kalang kabut, panik. Semuanya mau kembali ke pekerjaan semula. Mereka tidak ingat lagi bahwa kan Yesus bilang dia mau bangkit. Karena mereka tidak yakin akan ada kebangkitan. Bahkan ketika Yesus mulai menampakkan diri ke sana kemari sampai kepada orang-orang yang murid Yesus yang akan pulang kampung, pulkam ke Emmaus. Yesus buktikan dia bangkit. Dibilang lagi kepada murid-murid yang lain, termasuk Thomas, Yesus bangkit. Tidak, aku tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya, aku tidak percaya. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan. Karena ini letak kemenangan kita. Sebab itu sekali lagi saya ulang lagi. Kenapa kita orang Kristen diberi libur. Maksud saya ibadahnya hari Minggu. Di sini letak iman kemenangan kita. Memang benar Sabat itu diambil dari kata Sabtu. Sabat. Tetapi bukan kepada hari Sabtunya sebenarnya. Sabat artinya perhentian. Kita berhenti. Dalam bahasa Mazmur, selah. Kita berdiam merenungkan kebaikan Tuhan setelah 6 hari lamanya kita disertai Tuhan. Kemudian kita istirahat dan bahkan kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, bahwa hari Minggu pagi adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Alkitab katakan pada hari pertama, hitungan hari pertama itu hari Minggu. Sebab itu ada orang yang meyakini itu hari Sabtu merupakan hari perhentian, hari ke-7. Terserah mereka. Tetapi bukan kepada Sabat Sabtunya, tetapi bagaimana kita berhenti, bagaimana kita mau beribadah, dan pada hari Minggunya ini letak dasar iman kita, yaitu percaya kepada kebangkitan Kristus. Tantangan yang lain yang tanpa kita sadari, saya ulangi lagi. Siapa di sini yang punya kalender di rumah, yang pas hari ini tertulis di situ kebangkitan Isa Al-Masih? Ada? Apa ada di rumah kalendernya yang hari ini tertulis kebangkitan Isa Al-Masih? Kecuali itu kalender gereja barangkali. Tapi kalau kalender nasional, tidak pernah diakui ada kebangkitan Isa Al-Masih. Berusaha ditutupi. Karena memang ini letak kemenangan kita. Tapi saya tidak akan berkhotbah lagi tentang ini karena bertahun-tahun silih berganti. Saya selalu menyampaikan kebenaran tentang makna dari kemenangan. Ada banyak hal luar biasa yang kita peroleh, termasuk kuasa kebangkitan. Kita percaya kepada mujizat, kita percaya kepada sesuatu yang tidak mungkin. Kita percaya bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan kepada kita, karena maut pun Dia kalahkan. Tapi hari ini ada satu kebenaran yang lain. Matius 12. Saya akan baca ayat 38 sampai ayat 42. Matius 12. Ayatnya yang ke-38 sampai 42. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop
tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini. Dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Puji Tuhan, silakan duduk. Saya bisa simpulkan begini. KKR terdahsyat dan tersukses sepanjang sejarah terjadi di Niniwe. Sekali lagi, garis bawahi ini. KKR tersukses, terdahsyat sepanjang sejarah itu terjadi di Niniwe. Mengapa saya katakan ini merupakan KKR terdahsyat? KKR tersukses. Karena Alkitab katakan warga Niniwe itu kurang lebih 120.000 orang. Di dalam Yunus 4 ayat 11 itu menjelaskan, mencantumkan jumlah penduduk yang ada di kota Niniwe. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe. Kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Jadi lebih dari 120.000 orang. Persoalannya yang 120.000 orang itu berisi orang-orang jahat. Orang-orang yang sangat sadis. Orang-orang yang merupakan kriminal. Muka-muka kriminal sampai pada perbuatannya serba kriminalitas. Penuh dengan dosa. Bahkan kekejaman mereka, kejahatan mereka sudah sampai kepada Tuhan. Sampai Tuhan berkehendak untuk memusnahkan. Saking jahatnya kota Niniwe, Tuhan bilang akan dimusnahkan. Yang 120.000 orang itu. Tapi kita sudah sangat tahu akhir dari cerita ini. Ending cerita ini luar biasa. Alkitab katakan bahwa pertama, terjadi pergerakan rohani yang luar biasa. Pemulihan yang luar biasa yang secara drastis terjadi di Niniwe. Pertama, mereka jadi orang percaya Yesus. Jadi percaya Tuhan. Karena yang jelas di dalam Yunus 3 ayat yang kelima, mereka akhirnya percaya Tuhan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Jadi ini yang pertama. Wow. Yang 120.000 orang ini tiba-tiba secara serentak percaya kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya bukan cuma percaya. Ada orang percaya tapi tidak bertobat. Tapi mereka benar-benar bertobat, berubah. Bahkan semua mereka diperintahkan puasa. Puasa. Berpuasa. Bukan cuma orang. Sampai ternak-ternak mereka ada yang pelihara kambing, domba atau apapun. Di rumah mereka sampai binatang-binatang bingung. Kenapa ini kita sudah berhari-hari tidak dikasih makan? Tapi tidak ditulis di situ tiba-tiba kambing demo. Tidak. Semua tenang. Orang-orangnya pakai kain kabung. Bukan cuma itu. Raja yang terkenal lalim, raja yang tidak percaya Tuhan, tiba-tiba menyerukan kepada seluruh rakyat. Semua berdoa. Semua berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan.
Siapa tahu dia masih berbelas kasihan kepada kita. Bayangkan. Raja pun tiba-tiba berubah. Karena dalam Yunus 3 ayat 7 sampai 9, ayat 7 mulai bilang begini. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan. Ini mengumumkan. Bahkan memberikan satu instruksi, memaklumkan. Dan mengatakan di Nineve demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. 8. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung. Bisa bayangkan sapi pakaikan kain kabung. Bisa bayangkan kambing dipakaikan kain kabung. Dan berseru dengan keras kepada Allah. Jadi bukan cuma berdoa. Saya bisa bayangkan mereka di rumah masing-masing. Mereka di jalan-jalan. Mereka di tempat pekerjaan. Harus begini. Tuhan. Bukan cuma Tuhan tolong. Tidak. Tuhan kasihani kami. Semua sambil berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya. Ini sudah raja. Raja yang ngomong. Tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Karena semuanya kejam. Berlaku terjadi sebuah tindakan anarkis di mana-mana. Pertobatan yang sangat drastis. Hasilnya Tuhan batal menghukum Niniwe. Tuhan membatalkan rencana untuk menunggang balikan Niniwe. Doa mereka, puasa mereka sampai sama Tuhan. Dan Tuhan membatalkan. Tak jadi. Kalau tadi saya katakan KKR yang paling dahsyat, paling spektakuler. Kita kembali kepada yang bikin KKR. Yunus. Apakah Yunus adalah seorang pembicara yang handal? Pembicara yang luar biasa? Itu pertanyaannya kan. Kalau ada KKR sukses, orang bilang, siapa sih pembicaranya? Tim dari mana? Sekarang kita bertanya, siapa sih Yunus? Karena kenyataannya yaitu yang pertama, Yunus dikenal sebagai nabi pembangkang. Setuju? Sempat lari dari pelayanan. Yang kedua, Yunus berkhotbah tidak segenap hati. Tidak segenap hati. Dasar dia juga tinggal ditangkap sama ikan. Sebab itu kita maupun semua kita yang melayani, mau terus melayani, amin. Jangan sampai ditangkap sama ikan persoalan. Karena ada banyak ikan di sebelah, di sekeliling kita. Ya. Yunus hanya khotbah singkat. Mau tahu isi khotbahnya? Ini isi khotbahnya. Yunus 3 ayat 4. Yunus 3 ayat 4. Yunus pasal 3 ayatnya yang keempat. Ayo. Oke. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru. Ini khotbahnya. 40 hari lagi maka Nineve akan ditunggang balikan. Titik. Tidak ada tambah-tambahnya. Shalom. Percayalah bahwa Tuhan baik, Tuhan begini, Tuhan begitu, dia besar kuasanya. Enggak, dia cuma masuk 40 hari lagi. Kota Nineve ini akan ditunggang balikan. Pergi. Tak panjang-panjang. Enggak disertai dengan seperti sekarang ada ilmu homiletik, ilmu berkhotbah yang harus sistematis. Ada yang kontekstual, pokoknya macam-macam khotbah yang bisa menarik untuk didengar. Ada ilmu komunikasi, bagaimana komunikator menyampaikan kepada komunikan. Yunus bahkan bikin jengkel kalau orang dengar.
Apa kau bilang? Ini dalam keadaan jahat loh, dalam keadaan jahat tiba-tiba datang dengan bahasa yang singkat, dengan kalimat yang pendek. Tetapi pertanyaannya begini, mengapa Nineve mudah bertobat? Itu memang diawali dengan sebuah peristiwa yang dikenal sebagai tanda Yunus. Lembaga Alkitab memberikan judul Tanda Yunus. Tapi khotbah kita hari ini judulnya Tanda Yesus. Apa itu tanda Yunus? Ada sebuah peristiwa yang melatar belakangi sebelum Yunus berada di Nineve. Ketika Yunus mau lari ke Tarsis, Tuhan tangkap dan bahkan dia dibuang di laut, ditelan oleh ikan besar. Kita harus tahu bahwa orang Nineve mereka punya dewa, namanya dewa Dagon. Dewa Dagon itu berbentuk ikan. Dewa Dagon itu berbentuk ikan. Jadi ketika ada cerita bahwa wah ada manusia datang yang keluar dari perut ikan. Waduh. Ini merupakan pembukaan untuk masuk suatu berita pertobatan. Mereka melihat, waduh Yunus datang. Manusia ajaib, manusia keturunan dewa. Lahir, dia keluar dari mulut ikan. Karena dewa mereka, dewa Dagon. Itu kan sama yang terjadi di Afrika, ini benar-benar kejadian. Seorang misioneri dari Eropa, dia terbeban untuk membawa Injil ke suku-suku terasing di Afrika. Walaupun dia tahu sangat beresiko untuk ke sana karena di Afrika itu zaman waktu itu masih terkenal kanibal. Masih bisa makan daging manusia. Jadi dia sangat mempertaruhkan nyawa untuk ke sana. Dia dibiayai oleh sebuah asosiasi dari Amerika untuk berangkat menginjil ke sana setelah dia mengikuti pendidikan, latihan-latihan dan bahkan sedikit untuk mempelajari bahasa di mana dia akan berkunjung di Afrika. Tapi beberapa hari sebelum diberangkatkan, tiba-tiba dia mengalami kecelakaan. Kecelakaannya fatal, dia hampir mati. Tetapi wajahnya pun betul-betul remuk, hancur. Semua rahang dan giginya pun copot, semua copot. Akhirnya dia dirawat beberapa bulan, tertunda berangkat. Semuanya ini kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga dia memakai rahang palsu, gigi palsu tentunya, rahang bisa dibuka, dicabut. Kemudian bisa membuat utuh lagi ketika dipasang. Tetapi ternyata tidak membatalkan niatnya untuk berangkat. Setelah pulih, beberapa bulan setelah pulih dia berangkat. Setelah dia diberangkatkan, dia tinggal di pinggiran daerah itu yang sangat terkenal berbahaya. Dan orang sudah incar, siapa ada orang asing datang. Mereka siap untuk bunuh. Satu ketika dengan di bawah pimpinan kepala suku untuk mengepung tempat tinggal misioneri ini, mereka dapati dia sedang mandi di sungai. Apa yang terjadi? Mereka semuanya gemetar. Kenapa? Karena cara sikat giginya, rahangnya dikasih keluar. Ternyata di sana ada satu penyembahan kepada dewa mereka yang memang tidak ada giginya. Yang memang mereka lihat, waduh ini orang spesial, ini orang yang ajaib. Jadi ketika mereka melihat dia seperti itu, bisa buka rahang, mereka gemetar. Dan ketika mereka melihat dia, mereka akhirnya membatalkan untuk membunuh, tapi justru memperlakukan dia seperti dewa. Dan saat itulah dia mulai menginjil tentang Tuhan. Dan suku itu sampai hari ini dimenangkan untuk Yesus. Tapi Tuhan bawa dengan cara itu. Seringkali kita kan pikir, kenapa ini musibah terjadi? Kenapa ini masalah terjadi? Dikala segala sesuatu akan dimulai. Kan kami ingin lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mana belas kasihan-Mu Tuhan? Kenapa seolah-olah Engkau batalkan rencana kami untuk kebaikan? Seringkali nanti kita sadar di belakangan, oh ini rencana Tuhan.
Yunus pun cara Tuhan untuk panggil dia, tangkap dia dengan ikan. Dan membuat orang Niniwe gemetar. Dan sesudah itu tentu saja bahasa Niniwe yang singkat padat tetapi sangat berkuasa. Yang membuat raja sampai seluruh masyarakat, seluruh rakyat itu harus percaya dan mereka benar-benar berubah. Mereka benar-benar bertobat. Sekali lagi, inilah tanda Yunus yang dimaksudkan oleh Alkitab. Yunus yang telah masuk ke perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Ini jadi awal kegentaran mereka. Dan lebih lagi, khotbah singkat Yunus yang berkuasa ini mengubah mereka. Berpikir bahwa akan ada yang terjadi di negeri mereka, di kota mereka 40 hari lagi. Bapak Ibu, kalau kita baca tadi, dalam nats tadi, ini sebenarnya merupakan teguran keras Yesus kepada para ahli Taurat. Kepada orang-orang Farisi ketika mereka mau minta tanda. Yesus ingin bilang begini, tanda apa lagi? Aku saja yang sudah menyatakan, memberikan tanda-tanda keajaiban sorga. Ada orang sakit disembuhkan, air menjadi anggur, bisa jalan di atas air, danau bisa menjadi teduh, orang mati bisa dibangkitkan. Kamu tetap degil hatinya, kamu tetap tidak percaya, kamu tetap tidak mau bertobat. Mau tanda apa selain tanda Yunus yang aku berikan kepadamu? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat, berdiri di depan mereka adalah Yesus sendiri yang adalah Allah yang sudah banyak melakukan tanda-tanda ajaib, tapi tidak membuat mereka bertobat. Sekarang lewat makna Paskah hari ini, mari kita introspeksi diri masing-masing. Bagaimana dengan kekristenan kita hari-hari ini? Dikala kita merayakan Paskah, seharusnya Paskah bukan hanya membuat orang percaya, bukan hanya membuat kita fokus kepada ritual-ritual, dengan kusuk mengikuti ibadah. Apalagi disertai dengan perjamuan kudus. Itu penting, karena Alkitab katakan kita mengingat karya Tuhan. Tapi jangan jadi formalitas, sebuah rutinitas. Jangan sampai lomba taman Paskah. Saya melihat kalau di kampung saya, Bapak Ibu kalau ke Manado, hiasan salib ada di mana-mana. Indah sekali, disertai dengan lampu-lampu. Di kampung saya, di tempat tinggal saya, salib kiri kanan jalan salib. Jalan raya. Ada kampungnya omanya Tohom juga di Kanonang sana. Bahkan tahun lalu saya lihat di jalan itu pakai lampu kayak bikin gerbang-gerbang begini. Sepanjang jalan itu indah sekali, disertai dengan salib. Kemudian dilingkarkan kain ungu. Itu bagus. Setidak-tidaknya membuat bulu kuduk berdiri. Wow. Merasakan sebuah nuansa keagungan. Tapi jangan sampai itu hanya pada kulit semata. Tetapi yang harus ada pada kita, bagaimana kita memaknai Paskah dari hati dan mengubah pola pikir kita. Sama seperti yang dialami oleh Niniwe. Saya pernah katakan jangan sampai telur Paskah lebih populer daripada Yesus yang mati. Jangan sampai pawai obor itu lebih dibicarakan daripada kita membicarakan tentang apa yang harus kita lakukan di dalam memaknai Paskah. Karena Tuhan mau ada terjadi sebuah perubahan. Perubahan hidup. Karena kita sudah memandang Yesus yang selama 3 hari 3 malam ada di perut bumi. Yunus ada 3 hari 3 malam di perut ikan, mampu mengubah satu kota. Mampu memulihkan satu kota, kota Niniwe yang siap dihukum.
Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang 3 hari 3 malam lamanya ada di kerajaan maut, di kerajaan orang mati, untuk mengambil, merampas kunci kerajaan maut, dan dia menang. Seharusnya pun ini jadi tanda Yesus bagi kita. Tanda Yesus bagi kita. Apa maksudnya? Ketika Yesus 3 hari di perut bumi dalam kerajaan maut dan sudah mengalahkan maut. Maksudnya yaitu mengisyaratkan kepada kita. Dia yang sudah menjadi yang sulung dari kebangkitan. Kita pun pasti bangkit dari antara orang mati. Amin. Artinya ada life after death. Ada kehidupan sesudah kematian. Sebab itu selama kita hidup sekarang yang sementara ini, seperti apa? Kita membenahi diri, membekali diri untuk sebuah kekekalan, kehidupan yang akan datang. Supaya benar-benar sama seperti Niniwe yang sebenarnya dirancang untuk dihukum, tapi akhirnya Tuhan berubah dan tidak menghukum. Itu pun benar-benar jadi bahagian kita. Kita bukan menjadi orang-orang hukuman lagi. Jangan sampai justru gereja yang ada sekarang itu justru lebih buruk dari orang Niniwe. Kita kenal, kalau bicara Niniwe, kita pasti kenal orang-orang jahat, orang-orang berdosa, orang-orang sadis. Tapi ingat, mereka bertobat semuanya. Bagaimana dengan Kristen yang ada tanda Yesus yang selama 3 hari di perut bumi? Jangan sampai pula kita lebih buruk dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada standar Alkitab katakan begini. Apabila dalam kehidupan kita tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, maka kita tidak akan menikmati kerajaan surga. Orang Farisi itu melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran. Baca saja di dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru. Ada banyak ayat Alkitab yang dikatakan orang Farisi bisa melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Ironinya kalau kita sebenarnya harus lebih dari orang Farisi, tidak melakukan itu. Standar iman kita ada di orang Farisi. Jadi Paskah seharusnya menjadi momen perubahan. Karena itulah tujuan Tuhan berkorban menang atas iblis. Karena cengkeraman iblis kepada Niniwe dibatalkan oleh tanda Yunus. Cengkeraman iblis kepada kita dibatalkan dengan tanda Yesus. Lewat kebangkitannya. Lewat kebangkitan Kristus. Jadi sama seperti tanda Yunus buat iblis dikalahkan atas belenggunya kepada Niniwe, begitu juga tanda kebangkitan Yesus. Iblis dikalahkan atas kekuasaannya atas kita. Saya mau simpulkan bahwa Paskah di tahun 2022 menjadi Paskah perubahan bagi kita. Amin. Perubahan. Ada komitmen. Saya harus berubah. Saya harus lebih baik. Waktu berjalan, waktu terus bergulir begitu cepat, tidak menunggu kita siap atau bersedia ketika waktunya tiba. Tidak menunggu kita. Tidak menunggu kita sadar atau tidak sadar. Persoalannya, kebenaran ini selalu disampaikan. Jadi tidak ada dalih lagi. Saya tidak tahu Tuhan, kalau begini saya tidak mengerti Tuhan. Sebab itu hari ini pun dibuat kita mengerti. Disampaikan kepada kita. Sama seperti orang kaya yang masuk neraka, Lazarus masuk surga. Dia sempat katakan kepada Abraham, kalau boleh ada orang yang dibangkitkan dari antara orang mati, sampaikan kepada manusia yang masih hidup, tempat ini ada. Bahkan dia sambung lagi. Karena masih ada 5 saudaraku di sana. Yang mungkin selama ini mereka hanya jadi Kristen biasa-biasa. Kenapa saya katakan bahwa orang kaya ini Kristen?
Karena Abraham pun dia masih panggil Bapa. Bapa Abraham. Tapi tobatnya lambat. Tobatnya lambat. Kalau boleh kasih tahu ada 5 saudaraku di bumi. Supaya mereka tidak masuk lagi ke tempat saya ada sekarang. Itu bahasa sehari-hari. Tapi Abraham bilang tidak mungkin akan ada lagi orang mati yang bangkit untuk beritahukan kepada mereka. Abraham cuma bilang cukup Yesus saja yang sudah mati dan bangkit. Tidak mungkin ada manusia yang lain. Sebab itu dia katakan di sana ada rasul, di sana ada nabi, di sana ada hamba-hamba Tuhan, di sana ada pendeta, ada para orang-orang yang memberitakan firman. Kalau mereka mendengar, mereka pasti dengar. Kalau tidak, pilihan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Kenapa kita harus mulai berbenah? Karena kebangkitan Kristus mengisyaratkan tetap ada hari esok bagi kita. Amin. Seburuk apapun hidup ini, seperti apapun keadaan kita, bahkan kondisi kita berada di titik nadir sekalipun, selalu ada mujizat. Karena Tuhan sudah memberikan kelepasan bagi kita. Bahkan yang kita pikirkan kutuk. Ketika bermasalah, silih berganti, bertubi-tubi, kita berpikir, apakah saya, apakah keluarga saya dalam keadaan terkutuk? Ingat, Yesus sudah menanggung kutuk kita di kayu salib. Dan dia menang karena dia bangkit. Jadi jangan berpikir begitu. Percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan segala kuk dan kutuk itu sudah dipatahkan. Termasuk maut sudah dikalahkan. Amin. Maut sudah dikalahkan. Lagu Tempo dulu, saya pikir saya belum mengerti dulu, saya cuma dengar-dengar. Ada pertemuan di udara, Saya bayangkan pertemuan bagaimana, saya bayangkan itu layang-layang semua yang ada di udara. Tapi ternyata benar, akan ada pertemuan di udara. Orang-orang yang terlebih dahulu mati mendahului kita. Yakin, satu saat ada pertemuan besar-besaran di udara. Ada perjumpaan di udara selagi kita setia dengan Tuhan. Ingat, kebangkitan Kristus ada hari esok. Hidup kita bukan berakhir di liang kubur. Bukan berakhir di sebuah batu yang dilabur putih semata. Kemudian tertulis di situ, RIP. Ingat, itu cuma tempat istirahat. Setiap istirahat berarti ada perjalanan lanjutan. Sebab itu, mari berpikir tentang kebangkitan, berpikirlah tentang perubahan. Karena selalu ada hari esok. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Kita berdiri semua jemaat Tuhan. Sebab dia hidup. Jesus. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Karena ku tahu. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Berlakulah sebagai orang-orang yang berharga, orang-orang bernilai, orang-orang yang penuh arti. Lagi, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Oh, ada sebab dia hidup, ya ku tak gentar karena ku tahu
Lagi katakan. Pandang dalam pengharapan. Tidak ada kesia-siaan kita iring Tuhan. Tidak ada kesia-siaan kita melayani Yesus. Haleluya. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dengan setengah suara katakan, sebab dia. Apa yang membelenggumu hari ini? Ada ikatanmu, ada masalahmu, ada pergumulanmu. Ingat, ada kuasa kebangkitan yang Tuhan letakkan atas kita. Semuanya berubah ketika Yesus bangkit. Tidak ada yang berakhir kalau bukan Tuhan yang katakan berakhir. Selagi kita dengan Tuhan, semua bisa terjadi dalam hidup ini. Karena tidak ada yang mustahil. Beberapa saat kita menyembah sambil merenungkan kebenaran ini. Dia singers nyanyikan dengan suara setengah suara. Singers nyanyikan dengan setengah suara. Kita terus dalam doa. Tidak ada istilah titik nadir, titik nol yang memastikan kehancuranmu ketika engkau dengan Tuhan. Bahkan tidak ada pelanggaran, tidak ada dosa yang akan bisa membelenggumu. Terus menerus ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia merdekakan kita. Dia menang atas segala sesuatu. Bahkan apabila engkau takut dengan kematian, kita tidak mungkin untuk cari mati, tapi kita tidak takut dengan itu. Semua dalam kekuasaan Tuhan. Semua kita menyembah. Semua kita menyembah. Haleluya. Haleluya. Buat komitmen-komitmen dengan Tuhan. Buat komitmen dengan Tuhan. Ingat, kepada kita diberikan satu tanda agung. Tanda apa itu? Tanda Yesus. Lebih hebat dari tanda Yunus. Bahkan Alkitab katakan, Ratu Selatan, Ratu Sheba, dia pun akan kena hukuman karena dia hanya datang kepada Salomo. Dan yang hadir saat ini dengan kita melebihi dari Salomo dan kemegahannya. Kiara lama takkan ayara lama ya sikara lama. Kiara dada nama ya sikara lama takkan. Kiara latakan ayah sikara lama takkan ayara. Kiara dada. Yesus Ninai takkan ya sikara lama takkan. Ninai ralayana ya sikara laya takkan ya lama. Kiara lama ya sikara. Jesus.
Kita yang mau buat komitmen dengan Tuhan untuk memandang Paskah tahun 2022 sebagai Paskah perubahan, tahun perubahan. Angkat kedua belah tanganmu. Ini akan menentukan hal-hal yang engkau patut terima dari Tuhan. Bapa, ini tangan-tangan yang terbuka, yang terangkat, yang membaharui komitmennya kepadamu. Kami sudah dengar tanda Yunus, tapi hari ini kami diberikan berita tanda Yesus yang sudah mengalahkan maut setelah engkau 3 hari 3 malam di perut bumi. Kau bangkit dari antara orang mati dan meletakkan dasar pengharapan kami. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa merenggut kami, termasuk kekuatan maut sekalipun. Karena gereja Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, alam maut pun tidak akan menguasainya. Karena kunci itu ada pada kami. Dan kami yakin Tuhan, dikala kami punya masalah yang berat, persoalan yang rumit, bahkan dikala kami tidak punya harapan lagi, dikala tidak ada jalan keluar, dikala semuanya terlihat buntu, dikala semua terlihat tidak ada jalan, kami tahu Engkau adalah jalan bagi kami. Engkau adalah solusi dalam hidup kami. Karena kebangkitan-Mu menyatakan bagi kami selalu ada hari esok bagi kami. Hidup ini bukan berakhir di hari ini dengan masalah-masalah. Bukan berakhir di sini dengan ketakutan-ketakutan. Bukan membuat kami berhenti di hari ini dengan belenggu-belenggu. Tapi kami yakin kebangkitan membawa kami kepada kemenangan, membawa kami kepada kelepasan, membawa kami kepada kemerdekaan, untuk memandang upah, memandang janji Tuhan dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan kebenaran ini bagi kami. Dan kebenaran ini menjadi penggerak bagi kami untuk berubah. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas Paskah di hari ini. Makasih Tuhan. Selanjutnya hari ini kami akan meletakkan korban persembahan. Kami mengembalikan milik-Mu. Bahkan kami berkorban bagi pembangunan pastori. Semua yang kami beri sebagai tanda kami mengasihi Engkau yang bangkit. Kami percaya kami diberkati. Kami lakukan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sambil membawa persembahan kita angkat satu pujian. Tebus dosaku, kubur
Kita diberkati Tuhan, amin. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi tahun ini Paskah sama dengan perubahan bagi kita. Haleluya. Untuk penyampaian sebentar, bahagian dari ibadah adalah perjamuan kasih. Saya sangat berharap tidak ada satupun kita yang pulang. Kita menikmati apa yang disiapkan. Kalaupun ada yang tidak sempat membawa makanan, masih banyak makanan yang tersedia. Kita dalam satu kesatuan, dalam perjamuan kasih, saya selalu ungkapkan bahwa ini punya nilai-nilai rohani. Karena gereja mula-mula, mereka kalau beribadah, perjamuan asa yang kudus dan perjamuan kasih. Saling membagi-bagikan roti. Jadi ini tetap punya nilai, bukan cuma sekedar kita pesta porah, bukan. Apa mau di pesta porah? Nah kita kan cuma potong-potong, sampai tadi saya lihat cuma ada yang potong jalan dari sana. Jadi sederhana, kan biar cuma sayur, biar cuma lombok, yang penting daging, ya puji Tuhan. Bukan, maksud saya apa adanya lah, di rumah kita bawa ke sini dan kita makan bersama. Kita makan bersama, jadi jangan ada pikiran saya tidak sempat bawa, jadi pulang, tidak. Kita dalam kebersamaan, ada. Dan untuk penyampaian di sepanjang hari Minggu ini, sekolah Minggu belum ada ya, sekolah Minggu belum ada karena mereka semalaman tadi malam. Semalaman anak sekolah Minggu sampai pagi, jam 7 baru bubar. Jadi sekolah Minggu belum ada sebentar, tetapi kegiatan-kegiatan kita di sepanjang minggu ini, hari Selasa ada ibadah pelwap di Pastori, gilirannya Ibu Gembala. Rabu ada doa di gereja jam 7 malam, Jumat pun ada doa puasa, doa rantai, dan malamnya ada ibadah pemuda di Wawandula jam 7 malam. Sabtu lagi kemudian kita jumpa ada persiapan-persiapan maksud saya, dan hari Minggu kita jumpa dalam ibadah raya. Semacam ini tetapi dimulai kembali ke jam 9. Jadi saya kira itu saja yang perlu disampaikan kepada jemaat Tuhan, tidak ada yang lain lagi. Terus berkarya bagi Tuhan, terus kita melakukan sesuatu bagi Tuhan karena Tuhan yang bangkit selalu memandang kita dan apapun yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah ini. Sebab Tuhan Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya bahwasanya selamanya untuk selamanya lagi katakan bahwasanya untuk selamanya bahwasanya untuk selamanya kasih berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan iman kami perkatakan, kami bukan hanya sekedar memperingati sebuah kemenangan yang kekal, yang Engkau telah lakukan, tapi benar-benar kami pun berkemenangan sebagai pribadi-pribadi yang percaya dan mengimanimu. Kami yakin kami menang atas masalah, menang atas pergumulan, menang atas penyakit, menang atas segala macam kepahitan, menang atas kekecewaan, menang atas ketakutan dan kekhawatiran. Kami menang atas segala sesuatu yang mengintimidasi kami. Terima kasih Bapa di sorga, minggu yang kami hadapi, minggu berkat, minggu kemenangan.
Tugas kerja kami yang berbeda-beda Tuhan campur tangan. Sebagai apapun yang kami lakukan, sebagai petani, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, bahkan sebagai karyawan di PT Valia, karyawan kontraktor, bahkan segala usaha yang kami lakukan, yang kami bangun, yang kami kelola. Kami yakin tangan-tangan kami disebut tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Membuat semuanya berhasil, membuat semuanya sukses, melampaui apa yang kami bayangkan. Karena ada Yesus Raja di atas segala raja yang menyertai kami. Terima kasih Bapak. Kami katakan pula kepada mereka yang Tuhan telah tolong dengan pertambahan usia. Kami doakan anak Tristan Everil. Bahkan kami doakan saudari Wina Ampugo. Kami doakan pula buat saudari Widya Ampugo. Kami doakan buat saudari Imelda Bontengu. Bahkan anak Yovela, anak Rafael. Bahkan kekasih-kekasih yang lain yang sepanjang minggu, bahkan sampai hari ini mereka telah berhari ulang tahun. Semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami melepaskan berkat bagi pribadi-pribadi ini. Di dalam nama Yesus, mereka luar biasa menikmati penyertaan Tuhan. Ada berkat-berkat khusus yang Tuhan limpahkan kepada mereka. Sesuai kebutuhan, sesuai yang akan menjadi bahagian mereka. Yang adalah kado terindah dari Tuhan kepada pribadi-pribadi ini. Dan mereka mendapati usia selanjutnya di tahun yang akan datang. Mereka semakin luar biasa diberkati dan disertai oleh Tuhan. Tuhan jaminkan kesehatan, Tuhan jaminkan umur panjang dan baik-baik saja bersama dengan Tuhan dan dalam kehidupan mereka yang berbeda-beda. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Namun pun kami doakan pula kepada mereka yang mengadakan perjalanan Pak Selvi yang akan mengadakan perjalanan ke Makassar untuk kontrol lagi. Kami katakan biar menjadi perjalanan yang diberkati Tuhan, bahkan kontrolnya pun jalan baik dan lancar, semua baik-baik saja. Dan dia pakai pun hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Kami doakan juga perjalanan rencana kalau engkau kehendaki saudara Richard dari Taiwan. Kami katakan menjadi perjalanan yang diberkati Tuhan. Semua dalam tuntunan Tuhan, tiba dengan selamat sejahtera dengan tidak kurang saudara pun. Kami katakan itu terjadi di dalam nama Yesus. Dari tempat ini pun kami doakan buat anak-anak kami, baik anak Freddy atau anak-anak anak SMP yang akan mengikuti ujian. Kami lepaskan berkat hikmat bagi anak-anak ini di dalam nama Yesus. Dan mereka mengikuti ujian dengan baik dan mereka berhasil, mereka sukses. Nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak, sepanjang minggu ini segala hal yang tidak diinginkan dari kuasa kegelapan, roh jahat, dan penghulu setan orang-orang kuat, praktek-praktek perdukunan, bahkan santet, berbagai macam hal yang merampas damai sejahtera dan sukacita kami, penyakit dalam bentuk apapun juga dan kelemahan-kelemahan, kami cabut, tolak, patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dan semua jemaat GPD Bukit Hermon, bahkan semua keluarga kami yang jauh dari kami saat ini, ada di luar daerah karena menuntut ilmu dan bekerja, sampai di luar negeri sekalipun, Tuhan pun ada di sana jaga mereka dan pelihara mereka, seperti Engkau memelihara kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih dan jemaat yang diberkati Tuhan. Di hari bahagia dan hari kemenangan ini, terimalah berkat dari Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini. Di hari di mana kami memperingati akan nubuatan ketiga engkau bangkit dari antara orang mati. Kami percaya pun nubuatan yang kelima, bahwa engkau akan kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kami semua. Kami mengimaninya dan kami mengakhiri ibadah yang luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita semua yang menang katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus berkati. Kita berbenah.